Baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kemurahan dan kasih-Mu ya Tuhan, yang telah memungkinkan kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur oleh karena saat ini kami diberi kesempatan nanti akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami, biar kami memiliki sikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Kasih dulu. Oke. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12, satu ayat saja, tapi memang kita akan merenungkan ayat 11 dan ayat 12. Kita 2 Korintus pasal 1 2 Timotius pasal 1, maaf. 2 Timotius pasal 1. Kita akan lihat mulai dari ayatnya yang ke-6. Ayat 6 sampai ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 14. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang telah dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 12. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena berbagai persoalan hidup atau berbagai tantangan atau berbagai pergumulan, tidak sedikit orang Kristen yang imannya jadi goyah, menjadi hilang kepercayaan, bahkan menjadi rapuh keyakinannya. Datang ke gereja tapi sebenarnya hanya formalitas saja, dia tidak yakin. Imannya mulai goyah tentang Yesus Kristus. Nah, apa penyebabnya? Dari konteks pembacaan Alkitab kita hari ini, ada satu kata yang ditekankan oleh Paulus, yaitu malu. Coba kita lihat dalam pasal 1 ayat yang di dalam pasal 1 ada 4 kali. Kita lihat pertama di dalam ayat yang ke-8. Ayat 8 ada 2 kali tulis itu. Bilang apa? Ayat 8. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Yang kedua, kita lihat ada di dalam ayat 12 juga. Dalam ayat 12,
Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Kemudian ada ayat di dalam ayat yang ke-16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ada kata malu. Ini bukan berarti Paulus kan tulis surat kepada anak bimbingannya yang sangat dikasihinya, yang masih sangat muda, namanya Timotius. Nah, surat 2 Timotius ini oleh banyak penafsir dikatakan surat yang terakhir ditulis, dan Paulus tidak lama lagi akan dihukum mati oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan dia tulis surat kepada Timotius yang waktu itu seorang gembala yang masih sangat muda. Nah, tetapi pada waktu itu, waktu Paulus menulis, bukan berarti Timotius dalam keadaan malu bersaksi dan malu karena Paulus sebagai orang hukuman. Ini hanya mengingatkan begini, seolah-olah begini, Timotius, saya sudah tahu kau itu kuat, kau bisa. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi, jangan kamu malu karena Kristus. Jangan karena kamu malu karena saya sebagai bapak bimbinganmu, saya masuk keluar penjara karena Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih sama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekalipun mungkin kita orang yang masih kuat, kita harus belajar firman, kita harus tetap teguh dalam firman, jangan kita berkata, saya kuat. Jadi, nah, Paulus ingatkan kepada Timotius, jangan kau malu, nanti jangan malu. Saudara-saudara, jadi mungkin merasa malu, itu bahaya. Jadi malu karena Kristus adalah masalah terbesar berhubungan dengan iman kita. Rasa malu karena Tuhan Yesus merupakan penyebab terjadinya kemerosotan percaya dan salah satu penyebab goyahnya iman. Karena mulai malu, toh. Apalagi kita cuma berapa orang di situ, cuma 1-2 orang. Saya malu, saya muda tapi saya malu, Saudara-saudara, karena itu tema saya pada saat ini, membangun keyakinan diri. Kalau dalam bahasa biasa, bahasa hari-hari, PD, membangun PD, percaya diri. Kita harus dapat membangun keyakinan diri kita untuk tetap dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekalipun diterpa berbagai persoalan, dilanda berbagai pergumulan hidup, kendati diperhadapkan dengan berbagai tantangan, meskipun banyak olokan, cemoohan karena Yesus Kristus, kita harus membangun keyakinan diri kita untuk tetap dalam iman kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara adik-adik buka YouTube, banyak sekali konten-konten YouTube yang benar-benar merendahkan Yesus, yang menghujat Yesus, mengolok-olokkan Yesus, tapi kita tidak usah tuntut. Yesus itu Tuhan. Orang bilang apapun, dia tetap Tuhan. Orang bilang apapun, Yesus sudah mati di kayu salib. Dia menderita karena kita. Orang bilang apapun, Yesus sudah bangkit. Dia tetap Yesus. Dan kita tidak usah marah, tidak usah kecewa. Tapi yang menyebabkan bisa kita rasa malu itu ada. Masa kita percaya kepada cuma kita sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia menasihati Timotius, dalam ayat 11 Paulus tuliskan, untuk Injil inilah, ayat 11 kita lihat, pasal 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Selanjutnya Paulus tegaskan di dalam ayat yang ke-12, itulah sebabnya. Nah, itulah sebabnya itu apa? Itulah sebabnya aku di sini dikatakan Paulus, aku menderita semuanya itu. Menderita karena apa? Karena dia sebagai pemberita Injil, karena dia percaya kepada Yesus, dia menderita pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, dan Paulus tegaskan, itulah sebabnya aku menderita semuanya itu, tetapi aku tidak malu. Paulus tegaskan, aku tidak malu. Pertanyaannya, mengapa Paulus tidak malu? Mengapa Paulus tetap dalam keyakinan imannya sehingga bukan hanya tidak malu karena Kristus, bahkan dia tidak malu bersaksi, bercerita tentang Yesus. Dan ingat, Rasul Paulus itu siapa? Dia salah satu orang yang benar-benar membenci orang Kristen. Nah, mungkin pada waktu Yesus di kayu salib, memang Paulus belum bertobat waktu itu. Tapi mungkin dia juga salah seorang yang setuju dengan penyaliban Yesus. Dan dia dipanggil pada waktu dia sedang menuju ke Damsyik atau Damaskus untuk mengejar orang-orang Kristen dan menganiaya orang Kristen. Dan Tuhan panggil dia. Jadi Paulus, mungkin orang ragukan kerasulannya karena masuk keluar penjara.
karena Kristus. Dan dia bilang, aku tidak malu. Jadi pertanyaan mengapa dia tidak malu? Mengapa Paulus tetap di dalam keyakinan imannya sehingga bukan hanya tidak malu karena Kristus, bahkan tidak malu bersaksi, bahkan menjadi orang hukuman. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dari suratnya kepada anak didiknya, kepada anak rohaninya Timotius, khusus dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12, satu ayat saja kita lihat. Rasul Paulus memberikan 3 alasan mengapa karena imannya kepada Yesus Kristus Paulus siap menderita, tidak malu menderita bagi Kristus. Ada 3 alasan penting. Dia siap menderita, dia tidak malu bersaksi, dia tidak malu menderita, dan dia tetap teguh dalam iman. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Paulus dia tetap kuat dalam keyakinan imannya oleh karena dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus sungguh-sungguh kenal Yesus. Artinya apa? Pengenalannya bukan hanya di permukaan atau di kulit saja, tetapi dia sungguh-sungguh mengenal siapa yang dia percaya. Banyak orang Kristen kan sekarang, saya kenal Yesus dari mana? Saya dengar di cerita sekolah minggu, saya baca di Alkitab. Tetapi Paulus bukan hanya itu. Dia mengenal, dia tahu kepada dia siapa yang dia percaya. Karena Yesus sendiri berjumpa dengan dia. Kita juga bisa mengenal Yesus, benar-benar mengenal Yesus, karena kita mengalami Yesus, pertolongan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berkata kepada orang-orang, aku tahu kepada siapa yang aku percaya, sehingga aku tidak malu untuk menjadi saksi dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, dengan yakin dan tegas Paulus mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan saya coba teliti dan lihat di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang menjelaskan atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu tahu. Kata pertama itu kata ginosko. Ginosko itu artinya tahu karena kita lihat. Nah, saya lihat Ros pakai baju merah. Saya tahu dia pakai baju merah. Itu karena apa? Siapa yang beritahu? Mata saya. Saya dengar ada suara anak-anak. Saya tahu karena saya dengar. Itu kata tahu dari kata ginosko. Tahu. Tetapi ada satu kata yang biasa digunakan secara khusus, yaitu kata oida. Oida itu Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon jawab apa? Benar Tuhan, engkau tahu. Engkau oida, artinya sedalam-dalamnya engkau tahu. Nah, kata di sini digunakan begini, aku tidak malu karena aku tahu, aku oida, artinya aku sungguh-sungguh tahu. Aku sungguh-sungguh mengenal, aku sungguh-sungguh mengenal dan tahu kepada siapa aku percaya. Itu Paulus bilang begitu. Dia sungguh-sungguh tahu, dia benar-benar tahu kepada siapa dia percaya. Nah, kalau Paulus bilang, aku percaya kepada, aku tahu kepada siapa. Ini kepada siapa ini menjelaskan tentang adanya hubungan yang sangat pribadi. Bukan cuma belajar, bukannya dengar. Oh, dia belajar, dia dengar dari Priscilla dan Aquila misalnya. Dia dengar dari, Paulus bimbing Priscilla dan Aquila. Nah, Apolos yang membimbing, yang dibimbing oleh Priscilla dan Aquila. Tapi Paulus mungkin diajar oleh Ananias, mungkin waktu itu juga Petrus, dan dia diajar oleh Yesus sendiri. Tetapi bukan hanya itu, dia tahu karena dia jumpa dengan Yesus, dia mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya hari lepas hari, sehingga dia berkata, aku tahu kepada siapa yang aku percaya. Mungkin ada saat di mana Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan yang sangat berat, sendiri, sakitkah, atau ada masalah apa, tiba-tiba kita sebut Yesus, Tuhan Yesus tolong saya. Dan secara ajaib, entah bagaimana caranya, kita ditolong. Kita akan berkata apa? Aku tahu kepada siapa yang aku percaya. Saudara, yang kedua, jadi aku tahu kepada siapa, kemudian aku percaya. Aku percaya ini dalam bahasa Yunani artinya aku terus menerus percaya. Aku telah percaya dan aku terus menerus percaya. Satu saat ada seorang yang lumpuh, itu kita bisa lihat di Injil Yohanes, dia disembuhkan oleh Yesus. Dia minta-minta ya, dia minta-minta. Kemudian Yesus sembuhkan dia pada waktu hari Sabat ya. Dia buta, hari Sabat kemudian, dan kita bisa lihat itu di Injil Yohanes. Terjadi pertengkaran pada waktu itu. Ya, orang yang disembuhkan oleh Yesus
Oke, nanti saya tidak catat bagian itu, tapi saya ingin jelaskan. Pada waktu ditanya, siapa yang sembuhkan tahu dia? Dia bilang, saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu dia, dulu saya buta, sekarang saya melihat. Akhirnya dia berjumpa dengan Yesus lagi, dan Yesus berkata, pulang dan jangan berbuat dosa lain. Nah, kalau kita mengalami Yesus dalam hidup kita nih, di suatu saat atau hari lepas hari, kita bisa berkata, aku tahu kepada siapa yang aku percaya. Bagaimana mengalami pertolongan Yesus? Mari ada sarananya, curahkan isi hatimu, berdoa, datang kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus sungguh-sungguh tahu kepada siapa ia percaya. Dia harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam pengakuan iman dikatakan, dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung oleh Roh Kudus, kemudian lahir dari anak darah Maria, kemudian yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, kemudian naik ke surga. Yesus itu yang kita percaya. Yesus yang lahir dari bunda, dari perawan Maria, yang sudah dibuatkan beberapa ratus tahun sebelumnya, yang dipersiapkan Allah. Dari Kejadian 3:15 dikatakan itu. Lahir dari seorang perawan, kemudian yang menderita di zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Artinya apa? Ada dalam sejarah, ada sejarah. Yesus ada di sejarah. Dia sudah mati di kayu salib. Dialah Yesus yang kita percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena itu saudara, jangan heran ada orang yang awalnya mengaku sebagai pengikut Kristus, tiba-tiba dia menyangkal Yesus, bahkan menghujat-hujat Yesus. Pertanyaannya, apakah dia tahu kepada siapa dia percaya? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Karena kalau dia tahu, dia mengalami seperti Paulus, dia akan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang kedua, mengapa Paulus tetap kuat dalam iman? Karena dia sungguh-sungguh yakin kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang sama, Paulus mengatakan, aku tahu kepada siapa yang aku percaya, dan aku yakin bahwa ia berkuasa. Aku yakin. Saudara-saudara, artinya Paulus sungguh-sungguh yakin dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh yakin dan percaya akan otoritas dan kedaulatan daripada Tuhan Yesus Kristus atas keselamatan dan pelayanan dan panggilannya yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada dirinya. Paulus dengan sangat jelas dan tegas menyatakan keyakinannya, aku yakin dia berkuasa. Nah, saya coba lihat di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, dalam tulisan bahasa Yunani, aku yakin ini sebenarnya kalau diterjemahkan, aku telah diyakinkan, aku sangat diyakinkan. Dia berkuasa, dia sanggup, dia kuat. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, ini ada kaitan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Mengapa? Oleh karena aku mengalami kuasanya. Dia berkuasa, dia sangat berkuasa. Paulus dengan jelas mengatakan, dia berkuasa, aku yakin dia berkuasa. Saudara-saudara, ini Paulus kan dia ditangkap oleh Yesus ke jalan menuju ke Damsyik. Kemudian dia mengalami peristiwa yang luar biasa. Akhirnya dia bertobat dan mengikuti Yesus dan diperlengkapi secara luar biasa. Itu di dalam surat Korintus dijelaskan. Kemudian dia menjadi saksi. Nah, orang-orang heran, ini bekas penganiaya jemaat sekarang menjadi pemberita. Dulu orang yang mengejar-ngejar pengikut-pengikut Yesus, sekarang menjadi seorang yang bersaksi tentang Yesus. Orang bertanya, kenapa? Nah, ini Paulus sedang mendidik Timotius, dan dia seolah-olah katakan kepada Timotius, aku tetap bertahan dalam iman. Aku tetap bertahan di dalam iman dan bersaksi tentang iman saya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Saya tahu kepada siapa saya percaya. Yesus. Saya tahu mengapa saya percaya kepadanya. Karena dia berkuasa. Yesus berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Itu kata Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan Paulus mengalami kuasa itu sekalipun di tengah penderitaan.
Paulus dia tetap yakin Tuhan berkuasa. Bahkan sekalipun dia mau dihukum mati, Tuhan tetap berkuasa. Saya membaca buku tentang para martir yang mati dibunuh karena percaya Yesus, dibakar hidup-hidup, ada yang digergaji, dianiaya, digoreng, kalau tidak Yohanes digoreng tapi tidak mati, dibuang ke pulau Patmos, masih umur panjang sampai 90-an tahun. Mereka tahu kuasa Yesus yang menyertai mereka, dan mereka ada damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan-pergumulan tentang iman mereka. Saudara-saudara, apakah engkau yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa di tengah-tengah pergumulan kita saat ini? Kalau kita nonton televisi, kadang-kadang saya tidak mau nonton, tapi itu kenyataan realita. Jawa sekarang, kita kan mau balik ke Jogja. Ini ada wacana Jogja akan ditutup, di lockdown. Dan kita sudah beli tiket, cek-cek dulu, mudah-mudahan besok belum di lockdown dan kita bisa berangkat. Dan saya dikirim satu video, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua dengar ini, nenek, tete. Mungkin kita khawatir dengan anak-anak kita sekarang. Aduh, bagaimana mereka ya di zaman teknologi ini, bagaimana iman mereka? Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, percaya saja, kita hanya ajarkan saja kebenaran, dan percaya saja Tuhan berkuasa memelihara mereka pada zaman mereka. Pada zaman kita dulu kan tidak ada laptop, tidak ada HP, kita main benteng-benteng kah, kita main lompat-lompat kah, tali kah. Kita anak-anak waktu kita dulu santai kan, main tembak-tembak. Dulu saya juga main kartapel, tapi itu bahaya, kepala bocor, itu sudah kenakalan itu. Tapi saudara, di zaman kita waktu anak-anak, Tuhan pelihara kita. Di zaman anak-anak kita sekarang, mereka ada sekarang dan mereka juga pergi nanti, dan mereka akan hilang di harapan kita. Karena mereka di jauh, tenang saja, karena Tuhan tahu cara untuk pelihara mereka. Kita hanya lakukan saja apa menjadi tugas kita sekarang, karena Tuhan Yesus berkuasa. Saya sudah beritahu berkali-kali, I don't know about tomorrow. Saya tidak tahu tentang hari esok. Yang ku tahu, I know, but I know He hold my hand. Yang ku tahu dia pegang tangan saya. Kalau dia pegang tangan saya, masa dia tidak pegang tangan anak saya? Masa dia tidak pegang tangan cucu saya? Kita hanya ajarkan mereka, kecuali mereka melepaskan diri dan lari, kami tidak tahu. Saudara, Yesus berkuasa. Yang ketiga, jadi Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia benar-benar kenal Yesus. Yang kedua, dia sungguh-sungguh percaya pada kuasanya dan mengalami kuasanya. Yang ketiga, nah ini. Masih ayat, di ayat situ saja. Walaupun kita berputar-putar di ayat 6 sampai ayat 14. Aku yakin dia berkuasa untuk apa, saudara? Aku yakin dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Yang ketiga, karena Rasul Paulus dia tetap yakin, dia tetap kuat di dalam Yesus, oleh karena dia sungguh-sungguh yakin akan kebaikan Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh mengenal Yesus, dia sungguh-sungguh percaya Yesus berkuasa, dia sungguh-sungguh yakin kebaikan daripada Tuhan Yesus. Paulus percaya, dia yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa, sanggup dan mampu, tetapi Tuhan Yesus ini baik dan sangat baik. Tuhan Yesus sanggup, mampu dan berkuasa. Apa yang Paulus yakini dalam konteks pembacaan kita ini, yaitu mampu, sanggup memberikan kuasa baginya untuk menjadi saksi dan mengalami pergumulan-pergumulan, atau menanggulangi, atau menanggung semua pergumulan-pergumulan. Paulus katakan, Tuhan Yesus mampu dan sanggup berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah yang dipercayakan kepada Paulus? Ayat 9 dan 10. Jiwa yang diselamatkan. Setiap orang yang percaya Yesus, dia diselamatkan dari hukuman kekal. Jiwanya diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Kepada setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jiwa diselamatkan. Apalagi yang dipercayakan Yesus kepada Paulus. Yang dipercayakan adalah untuk menjadi saksi Kristus. Ayat yang ke-11. Sebagai rasul, sebagai guru, sebagai pemberita. Dan pertanyaannya, sampai kapan pemeliharaan Tuhan? Sampai kapan kebaikan Tuhan? Dan Paulus mengatakan, dia berkuasa memelihara yang telah dipercayakan kepadanya hingga hari Tuhan. Saya cek hari Tuhan itu apa maksudnya. Hari Tuhan itu ditulis dalam bahasa Yunani, hari itu. Biasanya Alkitab berkata kalau hari itu berhubungan dengan hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita orang Kristen tidak ada istilah kiamat ya, tidak ada. Tetapi ada istilah kita adalah akhir zaman. Tapi kiamat tidak ada di Alkitab kata kiamat. Akhir zaman.
hari itu, hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau kedatangan yang pertama adalah untuk datang menyelamatkan, mati di kayu salib, tapi kedatangan kedua, Yesus datang sebagai hakim yang adil. Yesus putra Maria akan datang sebagai hakim yang adil. Datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pilih itu kah? Sengnya pada ini dia silau. Ya, pas. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia berkuasa memelihara yang telah dipercayakannya. Kata memelihara di sini berarti menjaga juga. Tuhan Yesus menjaga. Tapi kalau di dalam tata bahasa, nah saya tidak akan sebutkan bunyi bahasanya. Tuhan Yesus menjaga atau secara aktif telah memelihara kita, telah menjaga kita, dan akan terus-menerus menjaga dan memelihara kita. Nah, itu keyakinan Rasul Paulus. Aku yakin dia akan memelihara. Dia telah memelihara kita, dia telah menjaga melindungi kita, dan akan terus menjaga dan memelihara melindungi kita. Pada renungan khotbah pada minggu lalu, kita sudah belajar bersama bahwa Tuhan itu bukan pengkhianat. Ketika dia berjanji, dia tepati janjinya. Dan Yesus sudah memilih Paulus, dan Paulus telah mengalami. Dia telah memilih dan telah menjaga, memelihara, melindungi. Yesus Kristus, dia adalah Allah yang setia. Dia telah menjaga, memelihara, dan melindungi, dan akan terus menjaga, memelihara, dan melindungi sampai hari itu, sampai kedatangan yang kedua, sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia pertama, dia menjadi hakim yang adil. Yang kedua, dia akan jemput saleh-salehnya, orang-orang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah 3 alasan mengapa Rasul Paulus tetap kuat di dalam iman. Karena apa? 3 hal. Yang pertama, karena dia tahu, dia mengenal Yesus sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh mengenal Yesus. Aku tahu kepada siapa yang percaya. Yang kedua, dia yakin bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh baik, dan dia sudah mengalami kebaikannya. Yang ketiga, karena dia yakin, dia sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus, yang kedua tadi karena Tuhan Yesus berkuasa. Yang ketiga, karena dia percaya Yesus sungguh-sungguh baik. Saudara-saudara yang saya kasih sama Tuhan, seperti Paulus dan Timotius, kita harus tetap dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun pergumulan, persoalan, tantangan, bahkan mungkin yang suka nonton YouTube orang mengolok-olok tentang Yesus, kita tidak boleh malu karena keyakinan kita. Tidak usah malu untuk bersaksi. Mengapa Paulus bisa kuat dan teguh? Karena keyakinannya, karena dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus berkuasa. Yang ketiga, karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus baik. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Ketika kita mendapat damai dalam Yesus, kita akan berkata kepada orang yang menghina, menganiaya, atau meragukan Yesus, aku tahu kepada siapa yang aku percaya. Silakan kamu katakan seperti itu, tapi aku yakin dia akan memelihara kehidupan kita kalau aku cari damai. Mari singers dan WL bantu saya untuk menyanyikan lagu ini. Di E. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dalam sikap berdoa, aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau aku cari damai, kalau aku
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Kalau aku cari damai dengan Tuhan, kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Hanya dalam Yesus kita cari ketenangan, kita cari damai, hanya kita temui di dalam Yesus. Karena itu tetaplah dalam keyakinan iman kita. Kenallah Dia secara sungguh-sungguh, percayalah bahwa Dia sangat berkuasa dan Dia baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidup, hanya Yesus jalan hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya persilakan masing-masing berdoa secara pribadi. Mungkin ada yang mulai meragukan keyakinan iman kepada Yesus atau mulai merasa malu. Yakinlah bahwa, yakinkan Anda, apakah engkau sudah mengenal Dia secara pribadi? Apakah engkau telah sungguh-sungguh mengenal Dia dan bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya? Kalau ada di antara saudara yang belum mengenal Yesus secara pribadi, belum membuka hati secara sungguh-sungguh kepadanya, saudara bisa berdoa secara pribadi, mengundang Dia masuk di dalam hidup saudara, mempersilahkan Dia untuk menguasai hidupmu. Jika saudara mau, saya bisa menuntun di dalam doa. Bukan doa ini yang menyelamatkan, tapi iman saudara kepadanya. Bagi saudara yang mau menerima Yesus, yang mau mengundang Dia masuk dalam hati, bisa berdoa secara pribadi mengikuti apa yang saya ucapkan. Di dalam hati saudara, Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Engkau sudah menderita sengsara, mati di kayu salib menggantikan saya. Terima kasih Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, karena Engkau berkuasa, bahkan sudah naik ke surga. Terima kasih Roh Kudus yang kini ada dalam hidup saya. Terima kasih. Saudara-saudara, yakinkan juga dan alamilah bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkuasa. Dan Dia baik, Dia berkuasa memelihara kita. Karena Dia ada. Ada yang mulai khawatir, ada yang mulai merasa ragu. Tetap yakinkan dirimu. Ketika engkau telah mengenal Yesus secara pribadi, sungguh-sungguh mengenal Dia,
Dan bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Percayalah dia berkuasa dan dia sangat baik bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkau sangat berkuasa dan Engkau baik. Janji-Mu selalu Engkau tepati. Engkau sendiri berkata segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan kepadamu. Dan Engkau sendiri berkata, aku menyertai Engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih untuk janji-janji firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pengacara.